warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Asdianti dengan NIM G90125300037. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi penggajian karyawan dan lembur yang saya buat menggunakan aplikasi VSCode atau Python. Adapun contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Nah baik, ini contoh soalnya yaitu menghitung gaji bersih karyawan berdasarkan golongan, jumlah, jam kerja, dan jam lembur dalam 1 bulan. Penerapan konsepnya yaitu fungsi menghitung gaji pokok berdasarkan golongan dan menghitung upah lembur per jam. Perulangan for untuk menghitung total jam kerja dari input absensi harian selama 20 hari kerja. Kondisinya, jika jam kerja lebih dari 40 jam seminggu, hitung sisa jamnya sebagai lembur dengan tarif 1,5 kali lipat. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini kita masuk ke fungsi. Dan saya di sini menulis ada 2 fungsi. Fungsi pertama yaitu hitung gaji pokok menggunakan parameter golongan. Kemudian di sini ada logika if, elif, dan else, di mana parameter golongan A returnnya yaitu 4 juta. Return itu sebagai gaji karyawan. Nah, di parameter golongan B, di sini returnnya 5.500.000. Kemudian parameter golongan C, returnnya di sini 7 juta. Mengapa di sini ada else? Returnnya 0. Apabila jika golongannya tidak valid, maka bisa mengembalikan nilainya ke 0. Kemudian di sini kita lanjut di baris 15 sampai 17. Di sini menghitung upah lembur per jam sama juga menggunakan parameter golongan. Tapi di sini yang bedanya saya memakai struktur data dictionary agar biar kodenya ringkas dan dan upah lemburnya yaitu upah lembur per jamnya yaitu A 25.000, B 15.000, dan C 45.000. Kemudian masuk ke fungsi utama yaitu def main di baris 19 ini ya. Di program ini akan meminta user memasukkan golongan karyawan di baris 21. Saya menambahkan fungsi input dan di akhirnya fungsi upper, supaya kalau saya mengetik pakai huruf kecil otomatis diubah jadi huruf kapital. Huruf kapital itu contohnya ini seperti A, B, dan C, biar tidak terjadi error. Kemudian kita masuk ke baris 25. Baris 25 ini ada validasi. Nah, di sini membahas gaji. Kenapa dia 0? Di golongannya 0 atau tidak valid? Ini programnya berhenti di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke perulangan. Sekarang itu masuk ke bagian perulangan di baris ke-35. Nah, karena dalam sebulan diasumsikan ada 20 hari kerja. Ini ya, 20 hari kerja. Saya pakai perulangan for, di mana sebanyak 20 kali. Karena untuk menginput jam kerja harian, datanya diubah jadi desimal atau float. Ini ya, agar input jam yang pakai koma tetap bisa, ini seperti koma begini, agar semua input ini otomatis dijumlahkan ke total jam kerja sebulan.
Baik, langsung saja kita masuk ke baris 47 di mana itu kondisi. Nah, dan di baris 49 itu total jam ini total jam kerja sebulan tadi dibagi 4 minggu untuk dapat rata-rata jam kerja minggunya. Ya. Ini dibagi dengan 4 ini. Kemudian kita masuk ke bagian baris 51 yaitu if. Jam kerja minggu ini. Nah, jam kerjanya ini lebih dari 40 jam per minggu. Kelebihannya dapat dihitung ini sebanyak 1,5 kali lipat. Sesuai aturan studi kasus. Tapi kalau kerjanya di bawah 40 jam, program masuk ke menu else di baris 57 dan kita tidak ada cetakan lembur karena dia tidak ada lemburnya. Kemudian kita masuk ke bagian 60 yaitu hitung gaji bersih. Nah, di bagian terakhir ini di baris 61 program ini menghitung gaji bersih. Menghitung gaji bersih yaitu gaji pokok ditambah hasil lembur. Hasilnya dicetak rapi seperti struk di bawah baris 63 sampai 70. Saya pakai format ini off agar angka nominal uangnya otomatis punya tanda koma sebagai pemisah ribuan. Nah, sampai sini kita langsung saja ke hasilnya. Seperti yang bisa dilihat ini langsung hasilnya kita tadi saya sudah meruningkannya. Kemudian hasilnya itu gaji bersihnya selama 20 hari kerja yaitu 5.637.812 rupiah. Baik, sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.